Shalom, Horas Bapak Ibu, warga Jemaat HKBP Kramajati, dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Kramajati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Kramajati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Kramajati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramajati. Tuhan memberkati. Horas! Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini, kiranya penyertaan Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jika kita membaca ayat-ayat yang sebelum nats renungan kita hari ini dan ayat sesudahnya, seperti ayat yang ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan yang demikian, begitu manis di telinga kita, begitu melegakan di hati kita, begitu menenangkan pikiran kita. Sungguh enak didengar, sungguh melegakan hati, sungguh menenangkan pikiran. Tentu tidak salah. Namun sesungguhnya tidak sampai di situ saja. Ada sedikit yang kurang jika kita tidak melakukan penyelidikan terhadap kehidupan kita dan iman kita. Itulah yang diharapkan oleh pemazmur. Pemazmur bukan dalam rangka membuat kita tenang-tenang saja, tanpa melakukan penyelidikan terhadap iman dan kehidupan kita, tanpa melakukan penelaahan iman kita dan juga kehidupan kita. Jika kita hanya membaca sekilas ayat ini dan kita hanya memegang itu tanpa menelaahnya ke dalam kehidupan kita dan iman kita, kita malah akan terhantar kepada teologi kesuksesan atau teologi kemakmuran semata. Tanpa usaha kita, Allah akan bertindak. Tanpa usaha kita, tanpa penyembahan kita, tanpa permohonan kita kepadanya, tanpa usaha kita datang ke hadiratnya, Allah akan melindungi. Benar demikian. Namun tanpa usaha kita, semua akan terasa kosong.
tanpa usaha kita. Semua akan malah batu sandungan dalam kehidupan kita. Kita hanya akan merasakan ingin meminta, ingin menuntut dari Tuhan. Segala sesuatunya sukses untuk kita lakukan. Segala sesuatunya lancar dan tanpa halangan untuk kita lakukan. Di renungan kita hari ini dikatakan, dengan kapaknya ia akan menudungi kita. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kapak tersebut adalah kekuatan Tuhan. Sayapnya adalah kehangatan Tuhan dan keintimannya berhubungan dengan kita. Dan perisainya adalah fondasi kita dalam melakukan aktivitas kita. Bukan berarti dengan semua kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kita tidak lagi akan menerima cobaan. Kita tidak lagi akan mendapatkan hambatan dalam kehidupan ini. Namun dikatakan, Dialah yang akan melindungi kita saat cobaan itu datang. Dialah yang akan menghalau segala cobaan itu saat itu datang kepada kita. Namun yang lebih penting lagi, di ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa, ia yang akan berkata demikian. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita yang datang ke hadiratnya lah, kita yang berjuang untuk datang ke hadiratnya lah yang akan menerima kekuatan perlindungan Tuhan, menerima kehangatan dari pelukan Tuhan, dan menerima pondasi yang begitu kokoh dari Tuhan. Artinya, keberadaan perlindungan Tuhan itu tidak menghapus realitas bahaya yang ada. Keberadaan kehangatan pelukan dari Tuhan tidak menghapus realitas bahaya yang ada dalam kehidupan kita ini. Jika pada nats ini, jika kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada di zaman itu, seperti panah, penyakit sampar, malapetaka, singa, ular, dan sebagainya. Banyak dikatakan malapetaka yang akan datang kepada manusia. Namun, di zaman ini, di saat ini, malapetaka dan tantangan itu tetap ada, namun berevolusi semakin canggih. Di zaman sekarang, tantangannya malah terjadi seperti penipuan, hoaks yang beredar di mana-mana, sarkasme, bullying, termasuk kebodohan yang membunuh karakter umat manusia. Bahkan hilangnya simpati dan empati dari hati umat manusia karena egosentrisme. Itulah tantangan di zaman sekarang bagi kehidupan umat manusia. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mereka yang datanglah ke hadirat Tuhan meminta perlindungan dari yang maha tinggi tersebutlah, yaitu Allah Bapa kita, yang menerima kekuatan perlindungan Tuhan, yang menerima hangatnya pelukan dari perlindungan Tuhan, yang menerima hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, yang menerima kokohnya fondasi dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap aktif, sebab komitmen iman yang sesungguhnya adalah komitmen iman yang bergerak aktif di dalam kasih setia Allah. Karena percaya atau beriman kepada Tuhan itu bukanlah komitmen yang pasif dan hanya berdiam diri. Bukan yang terjebak dalam rasa harus sukses. Namun sadar dan benar-benar sadar bahwa setiap tantangan yang ada di dunia ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan melindungi kita dengan kapaknya. Dia akan merangkul kita dengan sayapnya. Dia akan menghangatkan kita dengan pelukannya. Dia akan tetap setia menjadi perisai dan fondasi dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan saudara-saudari dalam melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang senantiasa melindungi dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang baru Engkau limpahkan kepada kami. Kami masih boleh melanjutkan aktivitas kami. Kami masih boleh melanjutkan kehidupan kami ya Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya setiap aktivitas kami, kiranya setiap pekerjaan tangan dan pikiran kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kepadamu sajalah ya Tuhan kami bersandar. Ya Tuhan Allah Bapa kami sang pemelihara kehidupan, ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan kami serahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat Kristiani ya Tuhan dimanapun berada.
Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka ya Tuhan dalam menjalankan aktivitas mereka. Tuntun serta ajarilah ya Tuhan untuk tetap mau bersandar kepadamu, untuk tetap mau berlindung di hadirat-Mu, agar kami, seluruh umat-Mu, dalam melanjutkan aktivitas kami, menerima dan menghadapi seluruh tantangan yang ada, kami tetap dalam perlindungan-Mu, kami tetap dalam naungan-Mu, kami tetap dalam pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami berserah kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang melindungi dan menyertai kami di dalam satu hari ini. Kami mengaku, ya Tuhan, kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kiranya Engkaulah yang menghapuskannya ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk tidak kembali melakukan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan membuat kita merasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Shalom.